Pernahkah kalian menyadari bagaimana jika perseteruan sepak bola terbesar di dunia ini awalnya bukanlah ajang olahraga, melainkan eksekusi politik berdarah yang disamarkan? El Clasico. Bagi dunia modern, ini adalah panggung megah bagi para dewa sepak bola. Namun, jika kita menggali lebih dalam ke arsip-arsip kelam sejarah Spanyol era 1940-an, kita akan menemukan sebuah konspirasi mengerikan. Di balik sorak-sorai penonton dan kilauan lampu stadion, tersembunyi jejak darah, intimidasi, dan teror psikologis yang dirancang secara sistematis oleh satu rezim otoriter. Lapangan hijau ini dulunya adalah papan catur berdarah, tempat nyawa manusia menjadi taruhan demi sebuah propaganda fasis. Mari kita buka tirai kegelapan ini. Di bawah kekuasaan besi Jenderal Francisco Franco, sepak bola bukanlah sekedar hiburan rakyat. Bagi sang diktator, olahraga adalah senjata paling mematikan untuk mengendalikan pikiran massa. Katalunya, dengan identitas budaya yang kuat, adalah ancaman terbesar bagi rezim fasisnya. Franco tahu, untuk menghancurkan semangat pemberontakan mereka, ia harus menghancurkan simbol kebanggaan terbesar mereka, klub sepak bola. Operasi senyap mulai dirancang di ruang-ruang gelap kekuasaan, bukan dengan mengirim pasukan militer secara terbuka, melainkan dengan menyusupkan ketakutan ke dalam nadi para pemain. Kemenangan kubu pemerintah harus dipastikan dengan segala cara, tidak peduli berapa banyak darah yang harus ditumpahkan. Menjelang pertandingan-pertandingan krusial, agen-agen rahasia negara mulai dikerahkan. Mereka adalah algojo tanpa wajah yang bergerak dalam bayang-bayang stadion. Tugas mereka sederhana, memastikan para punggawa Katalan mengerti posisi mereka sebelum peluit panjang dibunyikan. Ruang ganti yang seharusnya menjadi tempat mengatur strategi, berubah menjadi ruang interogasi yang mencekam. Bau keringat bercampur dengan bau besi dari senjata api yang sengaja dipamerkan. Ancaman tidak diucapkan dengan teriakan, melainkan dengan bisikan-bisikan dingin yang menusuk tulang. Keluarga, istri, dan anak-anak para pemain dijadikan jaminan. Sebuah pesan tak bersuara, namun bergema kuat. Kalahlah di lapangan hijau, atau kalian akan kehilangan segalanya. Puncak dari konspirasi berdarah ini terjadi pada ajang Copa del Generalissimo tahun 1943. Sebuah tragedi yang dicatat sejarah sebagai kemenangan terbesar, namun sebenarnya adalah pembantaian psikologis yang paling brutal. Setelah menang meyakinkan di leg pertama, para pemain dari tanah Katalan mendadak lumpuh mental di leg kedua, menderita kekalahan tak masuk akal 11-1. Sejarah resmi mencatatnya sebagai dominasi total, namun kebenaran yang dibungkam mengisahkan teror murni. Tepat sebelum mereka melangkah ke lapangan, otoritas keamanan negara mendatangi ruang ganti mereka. Mereka diingatkan bahwa para pemain hanya diizinkan bermain karena kemurahan hati rezim. Sebuah vonis mati terselubung jika mereka berani melawan. Teror psikologis ini dirancang dengan presisi mematikan. Setiap pemain menyadari bahwa mereka sedang diawasi di setiap sudut kota, setiap kafe, bahkan di dalam kamar tidur mereka sendiri. Seringkali, ancaman datang dalam bentuk yang sangat bisu. Sebuah amplop bernoda darah yang sengaja ditinggalkan di loker sepatu, atau sebutir peluru tajam yang diletakkan berdampingan dengan seragam tanding mereka. Para punggawa lapangan hijau ini dituntut untuk menyerahkan harga diri mereka di hadapan puluhan ribu pasang mata. Mereka dipaksa berlari dengan kaki yang gemetar, pikiran yang dipenuhi bayangan eksekusi, dan hati yang hancur karena tak berdaya melindungi lambang kebanggaan di dada mereka. Lebih dari sekadar hasil skor pertandingan, operasi senyap ini ditujukan untuk memberangus total identitas sebuah bangsa. Simbol, bahasa, dan bendera budaya dibakar secara massal dan dilarang keras penggunaannya di seluruh penjuru wilayah. Sepak bola, yang menjadi satu-satunya tempat berkumpulnya massa secara legal, disusupi agen provokator untuk mematikan setiap sorakan kebebasan. Rezim ingin memastikan bahwa jika rakyat tertindas ingin menangis, mereka hanya diizinkan menangis dalam diam. El Clasico dimanipulasi sepenuhnya menjadi etalase propaganda,
mempertontonkan kedikdayaan fasisme di atas penderitaan mutlak kubu lawan. Membunuh moral musuh di lapangan hijau adalah cara paling efektif untuk membunuh harapan mereka akan kemerdekaan. Bayangkan penderitaan mental yang harus ditanggung para pahlawan olahraga ini. Di hadapan puluhan ribu penonton yang bersorak-sorai palsu dan kilauan lampu kamera wartawan negara, mereka dipaksa untuk bersandiwara. Mereka harus memalsukan senyuman kekalahan, berpura-pura bahwa dominasi musuh adalah murni karena kehebatan taktik, bukan karena ujung senapan yang membidik kepala keluarga mereka dari luar stadion. Kebrutalan konspirasi ini bukan hanya terletak pada ancaman fisik, melainkan pembunuhan jiwa secara perlahan. Rezim merampas kemurnian dari sebuah permainan yang indah, menodainya dengan darah politis, dan menjadikannya sebuah pertunjukan teater horor, di mana para pemain hanyalah boneka tak bernyawa. Hari ini, El Clasico disaksikan oleh ratusan juta pasang mata sebagai puncak keindahan seni sepak bola dunia. Pertarungan bintang, adu taktik jenius, dan gemuruh tribun seolah telah mencuci bersih jejak-jejak kelam masa lalu. Namun, jika angin malam berhembus melintasi lorong-lorong tua stadion, sebagian orang percaya bahwa gema ketakutan itu tidak pernah benar-benar lenyap. Darah yang tertumpah mungkin telah mengering di telan waktu, tetapi trauma dari operasi senyap sang diktator telah mengukir kebencian historis yang mustahil dihapus. Karena di balik setiap gol spektakuler dan setiap tackle keras di era modern, selalu ada bayangan gelap masa lalu yang mengingatkan kita bahwa perseteruan abadi ini terlahir dari rahim teror dan penderitaan.